Mana anak muda ini kan banyak yang malas kerja dan sebagainya, Pak. Betul. Bahwa tidak memahami politik, bahwasanya politik juga kerja gitu loh. Iya. Dengan apa-apa dan sebagainya. Kerja-kerja politik dan sebagainya. Bisa di-spill ya, Pak, sekitar berapa gajinya, Pak? Oke lah, secara seremonial mungkin karnaval, perlombaan terjadi di mana-mana. Tapi semangat-semangat itu kadang lupa, Pak. Entah kita yang mungkin kurang baca literatur sejarah, atau mungkin kita kurang bisa menghayati seperti mbah-mbah kita. Itu seperti apa sih dari Pak Taufik sendiri menyikapi tentang hari? Oke, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini podcast Raung Warga berkenan untuk mengunjungi kantor DPRD Kabupaten Cilacap, di mana sore ini kita akan berbincang dengan Bapak Taufik Nur Hidayat yang sejak 2014 menjabat menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Cilacap. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih bagaimana perjalanan karir beliau baik di politik maupun sebelum ke politik. Kemudian dari banyak aspek. Selamat datang Mas Bapak Taufik. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok selamat datang ya? Kan kita yang berkunjung ya. Iya. Ya Mas. Jadi warga-warga sekalian, beliau ini Bapak Taufik Nur Hidayat, asli Cilacap ya? Saya asli kelahiran Cilacap, lahirnya pas di Sampang. Sampang. Ibu saya Sampang, bapak saya Donan. Donan. Ya. Oh iya. Mulai berpolitik dari tahun berapa, Pak? Saya kalau karena bapak saya juga dulu aktivis ya, bareng bersama Sudirman Taufik itu ketua PDI zaman dulu gitu. Keluarga besar di Donan itu juga politisi semua, hampir ya. Iya. Di PDI Perjuangan dulu PDI. Saya masuk menjadi pengurus. Itu pertama jadi ketua anak ranting tahun 2000-an ya. Setelah Cilacap rekonsiliasi. Kemudian sekian tahun naik menjadi sekretaris ranting tingkat desa. Dari ranting ya? Dari anak ranting. Anak ranting. Oh ya, ada anak ranting. Saya anak ranting RW 6, Kelurahan Tegarja, Kecamatan Cilacap Selatan dulu. Kemudian jadi sekretaris ranting, sekretaris tingkat desa. Ketuanya Pak Alek yang sekarang ketua PAC, PDI Perjuangan. Kemudian menjadi ketua PAC Cilacap Selatan. Kemudian menjadi wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang, waktu itu ketuanya Pak Pran, dan kemudian menjadi ketua cabang sampai hari ini. Berarti di usia berapa Pak pertama dulu memulai berapa ya? Tahun 2000. Sebut aja karir politik gitu ya? Ya, kalau karir politik yang masuk dalam struktur berarti sekitar tahun 2000. Saya lahir tahun 67. Berarti berapa itu? 67, 33 ya? Masih usia 33 ya? Iya, karena senang. Iya. Jadi memang dari beberapa artikel yang kita baca ini, Pak Taufik ini mempunyai semangat yang luar biasa. Bagaimana beliau ini punya proses yang luar biasa ya Pak ya, dari anak ranting tadi. Iya, dari itu di struktur partai ya. Kemudian waktu SD saja. Iya. Saya ketua kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 5. Ya. Kemudian di SMA Negeri 1, saya sempat jadi ketua kelas juga. Gitu. Jadi memang senang. Kemudian pada saat kerja, kita juga selalu berkomunikasi, menjadi aktivis di saat. Bahkan ya waktu di Saudi Arabia tahun 97, kita 127 orang Indonesia yang kerja ikut. Waktu itu perusahaannya Korea. Ada demo, kita juga bareng-bareng karena ada ketidakadilan yang menurut kita. Jadi pergerakan ini memang senang. Dari bahkan sangat muda ya Pak? Sangat muda. Di kelas saja, kelas 4 SD, 5 kalau enggak 4. Kita demo kok dulu. SD. Kan dulu suka begini ya, cerita ya. Iya. Paling senang Pak Guru itu masuk terus memberikan PR. Iya. Masuk ada ya, terus ada sesuatu yang menurut kita nggak bagus, kita demo. Karena kita suka olahraga, nggak ada jadwal, terus kelas 4 kalau nggak salah kita demo. Yang kedua kelas 5 kita demo soal iuran. Pernah? Wah, ada. Ya. Gitu. Karena ibu saya juga guru, tapi tidak di situ. Ibu saya guru. Gitu. Iya, jadi memang ada semangat leadership mungkin ya Pak ya? Semangat dulu itu suka menyuarakan yang menurut kami itu nggak adil. Gitu. Karena kan anak muda saya itu mungkin
ada juga yang tidak sama. Anak muda kan idealisnya masih tinggi. Iya. Ya, yang kedua, ingin melakukan dobrakan saat menurut kita ada sebuah ketidakadilan, ya kan? Iya. Terus kalau kebablasan merasa paling benar, itu Iya. yang perlu direm ini ya. Iya. Kan benar ada 3 kan, benar menurut kita, benar menurut umum, dan benar yang sebenarnya. Iya. Nah ini yang harus direm, ini yang buat kita waktu itu anak muda. Tapi anak muda, gagasannya kalau sudah umurnya kayak saya 57, gagasannya udah kurang dibanding 25 tahun yang lalu. Nah, Bung Karno sudah benar sekali kalau menyampaikan, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncang dunia. Betul, Iya. karena pemuda itu kreativitasnya banyak, beban lainnya banyak, beban kepentingannya sudah nggak ada kepentingan yang bersifat pribadi. Anak muda mana OPBGT, anak muda. OPBGT Ya, anak muda itu top banget, fisiknya, pikirannya masih jernih. Saya merasakan jadi muda. Maka anak muda jangan sia-siakan waktunya. Iya. Partisipasi bernegara, awasi itu pemerintah, awasi ketua DPRD-nya. Gitu. Supaya apa? Tadi. Itu saat SMA mungkin Pak lahir kesadaran bahwa ini kita harus mengawasi betul gitu. SMA atau SD kelas 5 SD kita udah demo. Itu teman-teman mesti pada ingat ini, teman-teman SD saya yang pernah dengar, kita pernah ada yang menurut kami sudah kadaluarsa yang tidak baik, termasuk pengadaan waktu itu SKU, buku saku pramuka, yang kita demo kurang inilah ya, kurang dan itu apa. Saya yakin Pak guru saya, guru agama, Pak Kuat juga sekarang masih ada. Tahu, karena setelah itu hari Jumat ya. Jumatan juga ketemu Pak guru saya, nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya anak muda memang masih jernih. Masih jernih. Iya ya. Iya, berhubung sekarang juga kita kan di bulan Agustus, Pak. Iya. Bagaimana Bung Karno tadi sudah memberikan semangat luar biasa ya Pak, yang fundamental itu. Kemudian semangat itu kan kadang ini Pak, harus disalurkan kemana itu Pak? Ya. Mungkin Pak Taufik dari dulu mungkin udah punya mimpi politik atau apa Pak? Atau ada dorongan atau apa gitu Pak? Nggak ada. Jadi begini, ada anak muda intinya di berbagai segi kehidupan baik semua ya, baik semua. Tapi kadang agak macet, perlu dorongan tidak, itu keinginan saja. Bangkitkan. Kalau kita merunut mundur, coba peran serta pemuda apakah setelah merdeka? Tidak. Iya, sebelum merdeka. Sebelum merdeka, kapan 28. Itu? 28. Sudah, anggap saja itu seremoni, anggap saja kebangkitan yang berseremoni. Iya. Kebangkitan yang bersifat pergerakan nyata apalagi? Bung Karno, waktu itu, tokoh-tokoh pendiri bangsa. Begitu terbentuknya BPUPKI, ya kan? Terus di situ pada saat Jepang kalah perang, disitulah momentum pemuda. Ini dimix ya antara orang tua yang berpikir lebih halus, tapi antara anak muda yang berpikir lebih revolusioner. Wah iya, ya betul. Revolusioner ini dimix. Orang tua jangan pernah menganggap dirinya paling benar. Anak muda jangan pernah menganggap dirinya paling benar dan paling salah. Maka Bung Karno di situ menunjukkan sebuah kenegarawannya, sebuah ketokohannya. Bagaimana saat peristiwa Rengas Dengklok, kita nggak tahu. Mungkin kalau tidak ada peristiwa Rengas Dengklok, yang tanda kutip, Bung Karno dibawa teman-teman pemuda, Soekarni dan yang lainnya, ya. Iya. Belum tentu loh merdekanya tanggal 17 Agustus loh. Bisa mundur loh, benar. Dan kata-kata merdekanya bisa beda loh. Karena BPUPKI dibentuk oleh siapa? Pada saat merdeka akan terasa seperti diberi. Itu cara pandang anak muda waktu itu. Kalau ini dideklarasi, diproklamirkan dari dibentuknya ini, bisa juga dianggap kemerdekaan pemberian, misalkan. Iya, betul. Revolusioner sekali cara berpikirnya, luar biasa sekali. Maka sejarah mencatat 17 Agustus adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara saat kita dijajah
dikuyok-kuyok, dihabisin para penjajah sejak dulu sampai VOC, baik Portugis maupun semuanya, sampai merdeka. Itu ternyata satu proses yang anak muda tidak pernah absen. Tidak pernah. Diponegoro, panglimanya Sentot Alibasa itu muda sekali. Iya, betul. Coba kalau direnungkan, maka hari ini saya yang tua-tua 57 sangat berharap anak muda Cilacap bukan jadi penonton, harus jadi pelaku sejarah. Pelaku, iya. Ya. Maka tidak pernah di DPRD ada anak muda dari berbagai organisasi saat mengkritisi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi yang di DPD ini tempatnya untuk menyampaikan aspirasi atau demo lah, katakan namanya, mesti ketua DPD-nya turun. Pasti ya. Selama saya ada, pasti saya turun. Kalau saya sampaikan. Kalau 10 orang diskusi, penyampaian, ya bisa dengan komisi terkait. Iya. Tapi kalau sudah ribuan, saya harus turun. Kenapa? Kita harus bangga loh ya. Nggak dibayar sudah menyampaikan aspirasi, mengkoreksi. Sorry, di era Pak Taufik pernah ada demonstrasi 2014 sampai hari ini? Wah, banyak ya. Bahkan yang membuat undang-undang Omnibus Law di sana, sampai demonya di sini. Sebuah perubahan undang-undang soal KPK di sana, di sini. Terus kita yang ngadepin, cuman harus begini ya. Pada saat membutuhkan teman-teman untuk mengkoreksi pakai kajian, itu kan bayar. Iya. Bu, ini teman-teman mahasiswa anak muda tidak dibayar, dengan semangatnya kita harus berterima kasih. Itu dalam pikiran saya. Jadi mesti saya terima. Cara mikirnya gitu ya. Saya mikirnya begitu. Iya. Betul. Kalau orang sudah tidak peduli, nggak ada yang mau mengkoreksi, kira-kira apa barang itu bisa menjadi menuju sempurna? Tidak. Nah, koreksi itu bagian yang tidak kalah penting dalam proses penyempurnaan dibanding proses pembuatan. Pembuatan disempurnakan dalam koreksi. Koreksi bisa penyampaian lewat rapat, bisa lewat demo, lewat apa saja boleh. Termasuk undang-undang itu tadi. Termasuk undang-undang Omnibus. Kita nggak usah menutup mata bahwa kita lah sudah paling benar, jangan. Karena apa? Dari sejarah membuktikan anak muda juga banyak benarnya. Kaitannya dengan politik, Pak. Ya. Anak muda bagaimana sih harus menyikapi politik itu secara kontestasi atau secara akademisi itu bagaimana, Pak? Kan kadang juga ada yang belajar politik nih, tapi nggak mengikuti kontestasi pemilu, pilkada dan sebagainya, caleg dan sebagainya. Itu bagaimana sih, Pak? Harus terjun mengikuti kontestasi atau belajar dulu, Pak? Kaitannya. Kalau pengalaman saya kan begini ya, sebuah kesenangan, hobi, sampai menjadi barangkali jurusan berpikir, itu memang ada hal yang terbawa dari lahir. Kalau mau tes, kalau zaman dulu kan koran ya, sekarang kan media koran tidak begitu lah ya, koran. Suruh masuk aja ke dalam satu ruangan, kasih koran atau bacaan, pantau aja dengan kamera. Apa yang dia buka? Kalau dia senang olahraga, dia akan membuka halaman olahraga. Kalau dia senang politik, dia akan membuka halaman politik. Mungkin akan dibuka semua. Tapi yang tersenangi apa itu? Yang halaman paling yang banyak dibaca. Iya, maka dari itu tidak ada orang yang kalau ini baik, kalau dia mempelajari di sini. Kalau sekolah ada yang FISIP, ada yang manajemen ekonomi, itu. Nah, disitulah semua berkontribusi. Maka anak muda, jangan pernah ngitung-ngitung dulu kalau belajar, kalau pengen. Pak Taufik kan sekarang kalau pidato misalkan ya, aku pernah bawa teks, hampir nggak bawa teks. Itu kenapa? Dulu nggak bisa ngomong. Saya jadi ketua Karang Taruna, tingkat RT. Saya mau bicara di rapat RT, saya bawa tulisan, kabur tulisannya kok. Kabur saya langsung, gimana ya? Nah, dulu ketua RT saya di depan rumah saya itu Pak Mardi, almarhum suaminya Bu Enggar, Bu SMA. Terus 1 bulannya datang lagi rapat dia nggak kebaca lagi, sampai ketiga dan yang lainnya akhirnya nggak kerasa kok bisa ngomong di depan forum. Itu ya. Nah ini yang kedua, jangan alergi
terhadap partai politik, anak muda. Kan gini, ruang regulasi sudah dibuat. Belum tentu bisa maksimal kalau tidak dijemput. Misalkan 30% kota perempuan. Iya, 30%. Loh, kalau perempuannya itu enggak pada aktif, ya cuman ruang yang disiapkan 30%, akhirnya misalkan pencalegan partai politik mencari-cari yang penting perempuan. Iya, nggak maksimal ya Pak? Nggak maksimal kalau ada perempuan hanya untuk melengkapi saja. Genep-genep ya? Iya, jadi ini juga yang harus pembahasan anak muda. Betul. Dikasih ruang tapi males gimana? Nah, padahal anak muda itu yang tua berpikir 10 kali capek, anak muda 20 kali belum sampai. Ya. Karena takut permodalan kali Pak. Ini ya kalau saya berangkat ya. Gitu, anak muda kan kadang-kadang gitu, aduh gitu. Enggak. Iya, mungkin ada tips trik atau apa gitu, semangat. Saya itu dulu lulus SMA. Iya. Ibu saya kepala sekolah SD, bapak saya proyek. Kontraktor. Kontrak bukan proyek. Jadi dulu ikut floor, kalau mana di mana gitu. Terus Pak Taufik nggak kuliah, nggak punya duit. Nah, rumahnya gedek. Gedek itu bukan tembok loh. Oh iya. Motor nggak punya. Apa saya senang organisasi, bayar kan? Saya ikut Karang Taruna bayar enggak. Tapi banyak yang meluangkan waktunya tanpa diisi apa-apa. Melewatkan waktunya tidak diisi apa-apa. Nah ini waktunya hilang. Barangkali saat menjadi Karang Taruna, disitulah ibaratnya kita latihan sepeda. Pertama kita hanya bawa sepedanya, lama-lama hanya kaki sebelahnya aja. Pas kita udah bisa naik jalan, kita lupa kapan kita bisa mulai menggunakan sepeda. Iya. Nah, maka dari itu, jangan pernah menghitung target. Berjalanlah sesuai dengan umur. Nanti Tuhan akan memberikan jalan. Itu setiap orang punya kelebihan, tergantung orang itu menggali apa tidak. Enggak usah ngitung gini. Iya, kadang-kadang belajar ini dapat apa kayak gini ya Pak. Anak muda misalkan ya, ada yang berpikir, wah saya nyalon DPRD, nggak usah mikir nyalon, seneng organisasi. Berangkatnya dari situ ya. Iya, tentunya. Ilmu dulu. Jadi gini, rezeki kerja dulu. Saya dulu kerja pertama lulus SMA, plan stop. Plan stop apa Pak? Itu overhaul di Pertamina, service. Iya. Saya 3 minggu. Kedua, saya menurunkan pasir dari truk di dalam Pertamina 3 bulan. Ikut Om Siong sini di Sangkal Putung. 3 bulan. Apa saya pernah berpikir jadi ketua DPD? Enggak. Tapi hari itu saya butuh uang, saya butuh rokok. Saya butuh makan, itu saja sudah, ya kan? Iya. Nah, terus kalau kita rezeki jauh, misalkan, nah gini. Kita ini ada hubungannya nggak sih sama masa depan gitu? Ada, mau pengalaman lah, mau rezeki kah, mau apa? Kita analogkan menjadi menggali sumur, menggali sumur di 7 tempat. Bisa ada yang 1 meter keluar airnya. Ada yang 7 meter, ada yang sampai 20 meter, misalkan ya. Iya. Apakah kalau digali 10 meter baru keluar air, dengan yang 1 meter keluar air, airnya akan banyak yang di 1 meter? Tidak juga, belum. Yang penting gali. Tapi begitu gali ini keluar air, kapan keluar airnya, inilah yang namanya nanti garis Tuhan. Takdir Tuhan. Kita berusaha. Begitu Pak Taufik gali, mungkin sudah saatnya untuk mata air itu didapat. Maka experience pengalaman ini menjadi jalan untuk menjadi politisi, menjadi jalan rezeki. Ini garis Tuhan. Jangan pernah kau hitung-hitung waktumu kalau ingin mendapatkan hal yang terbaik. Gitu. Keren ya. Iya. Saya kan ngomong ini kan karena saya melakukan ya, jadi saya nggak perlu buka buku, orang itu bukunya ada di dalam perjalanan saya. Mandor-mandor di era itu masih mungkin ada yang hidup gitu Pak. Ada nih, yang nurunin pasir. Iya.
sekarang jadi parkir di rumah makan Ambo di sebelah Polres. Mas Basuki dulu pernah nurunin pasir baru. Gitu. Iya, iya. Kadang kan anak muda itu ngelihat sebuah jabatan, apalagi sekelas ketua anggota dewan, Pak, itu jabatan yang sangat prestisius tentunya, yang hanya bisa dicapai dengan modal, kemudian privilege seperti yang banyak di media itu. Tapi ternyata nggak melulu ya, Pak, berarti ya. Iya. Iya. Gak usah takut bayangan gitu loh. Iya, kadang sudah membayangkan packaging prestisiusnya dulu gitu kan. Jadi takut gitu. Iya, berarti lagi tidak percaya bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi dari urat leher. Kalau sudah percaya dekat ya, apapun yang diputuskan Tuhan, tidak ada yang sulit. Iya. Oh, kita jadi ketua dewan lagi ditugasin, ditakdirkan ke situ akan dihisap, ditimbang nanti baik buruknya. Berarti kegalauan genset ini harus banyak mengingat Tuhan sebetulnya. kunci menurut saya kuncinya. Iya, genset ya. Menurut saya kuncinya. Bolehlah kita mau berpikir apa, bolehlah kita manusia tempatnya sombong, gaya dan yang lain. Teori siapa? Tapi satu hal, Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi dan urat leher. Apakah setelah kita merasa dekat dengan Tuhan dan kita jalankan yang terbaik, apakah harapan itu menjadi orang kaya? Belum tentu. Menjadi orang punya jabatan belum tentu, tapi pasti itu yang terbaik menurut Tuhan. Super sekali ya. Iya, bagaimana ngelihat itu. Kemudian ini Pak, kaitannya dengan momentum 17-an ataupun nasionalisme sekarang itu kan banyak kurang apa ya, mungkin oke lah secara seremonial mungkin karnaval, perlombaan terjadi di mana-mana. Tapi semangat itu kadang lupa Pak. Entah kita yang mungkin kurang baca literatur sejarah, atau mungkin kita kurang bisa menghayati seperti mbah-mbah kita. Itu seperti apa sih dari Pak Taufik sendiri menyikapi tentang Hari Nasional ini? Oke, jadi gini ya. Jadi ini kan ada penyelenggara namanya pemerintah. Pemerintah itu kan dibuat karena kita sudah sepakat bernegara. Kemudian yang menjalankan siapa? Pemerintah. Pemerintahnya demokratis, kekuasaan rakyat, maka rakyat mengatakan 5 tahun sekali lu jadikan panitia, kan begitu ya? Ya, gaji. Gitu. Panitia di daerah ada bupati, ada ketua dewan digaji. Kamu lagi mengabdi, lagi bekerja, lagi jadi pembantunya rakyat, pelayan rakyat, kan begitu? Nah, maka salah satu tugasnya yang endingnya mengerucut kepada menyelesaikan kewajiban, cita-cita berbangsa bernegara sesuai dalam pembukaan UUD 45. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu, dilihat menuju ke Jakarta, pembukaan UUD 45. Iya. Tapi ada arus global dan ada kebutuhan karena hari ini berita itu sesuatu yang menjadi perkembangan dinamika di Eropa, di Jepang, di Cina, di Korea. Bisa masuk ke dalam rumah melalui media sosial, ya kan? Iya. Nah ini harus dilakukan edukasi. Maka hari ini contoh saja soal ibadah saja. Orang membuka medsos, nggak pernah belajar ngaji ya. Maka orang itu akan percaya dengan yang dilihat berkali-kali. Iya. Benar, secara psikologi mungkin akan seperti itu ya. Akan seperti itu, dengan mudah mempelajari tapi tidak tahu arah. Maka dari itu, anak-anak muda kita, pemerintah harus memberikan ruang edukasi. Pemerintah harus hadir. Peringatan hari ini, peringatan itu mengingatkan kita. Sudah berapa tahun umur kita berbangsa? Sudahkah tujuan para pendiri bangsa yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45 sudahkah terpenuhi? Kalau belum, kita koreksi. Jangan-jangan kebijakan-kebijakan yang kita ambil, yang kita ambil dari cita-cita para pendiri bangsa berdikari di dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, misalkan terus terabaikan, arusnya kuat sekali. Iya, nggak bisa masuk ya. Nggak bisa itu. Nah ini yang harus diantisipasi.
judi online dengan mudah dikendalikan. Survei mengatakan bahwa judi online-nya itu katanya anak-anak kita terlibat terlalu jauh. Banyak kasus itu. Ya enggak? Iya, nah, betul. maka yang kayak gini, ini sadar tidak sadar menggerogoti. Orang akhirnya mager, males gerak ya. HP ini menjadi pabing. HP ini menjadi sebuah kecanduan. Nggak usah anak-anak. Yang tua aja, kalau ada rapat dia megang HP semua. Ya kalau mereka buat data, kadang buat baca-baca tidak penting misalkan ya. Nah, yang kayak gini, maka tentunya peringatan setiap kemerdekaan jangan hanya bersifat seremoni-seremoni, tapi menjadi sebuah refleksi dari sebuah kebijakan yang sudah dibuat untuk generasi kita. Momentum ya. Momentum generasi kita. Karena apa? Yang generasi muda lebih banyak daripada yang tua-tua kayak aku. Kalau semua produknya itu hanya untuk kita yang tua, anak mudanya menjadi tidak mendapatkan produk-produk edukasi. Tentunya disesuaikan ini. Kalau sudah disesuaikan, tahu persis bahwa kita merdeka ada sebuah sejarah panjang. Kalau sudah panjang ada sebuah cita-cita luhur. Globalisasi itu menjadi ancaman, tapi bisa juga menjadi berkah tergantung kita. Demografi, ya surplus. Demografi ini, ya. Nah itu bisa bonus demografi bisa menjadikan baik kalau kita bisa menjemput. Nah ini kebijakan. Jadi saya ingin nyampaikan, pemerintah terkait ini jadikan peran anak muda ini supaya lebih paham dengan edukasi dan diberi ruang seluas-luasnya untuk generasi muda kita. Iya, menarik. Mengevaluasi kerja-kerja dan 17-an ini sebagai momentum, Pak. Ini Pak, kan kerja ya Pak, kerja gitu. Apa namanya, bagaimana anak muda ini kan banyak yang malas kerja dan sebagainya Pak. Betul. Bahwa tidak memahami politik, bahwasanya politik juga kerja gitu loh. Dengan apa-apa dan sebagainya. Kerja-kerja politik dan sebagainya. Bisa di-spill ya Pak, sekitar berapa gajinya Pak? Agar anak muda itu termotivasi. Iya. Rata atau berapa sebenarnya Pak? Kadang kan kita baca data nih. Baca data itu kan kadang simpang siur dan sebagainya. Itu. Jadi ya kisaran aja nggak apa-apa. Kalau gaji saya gimana ya, itu kan perlu kajian ya hidup. Tapi kalau saya ingin sampaikan ruang yang paling penting. Satu ruang, kedua membangkitkan gairah. Karena pemerintah tidak mungkin membuat sebuah lapangan kerja yang bisa mencakup semua. Iya betul, nggak mungkin. Tapi bagaimana membangkitkan ruang? Kan anak muda jangan ditampilkan nyari kerja susah. Iya. Tapi mau usaha juga tidak mudah. Jadi cari kerja susah, mau usaha juga tidak mudah. Muter-muter di situ. Muter-muter di situ. Ini kewajiban pemerintah Cilacap ya. Cilacap itu kalau nggak salah sih. Iya. Angka pengangguran tertinggi nomor 3, nomor 2 bareng dengan Tegal. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah, angka pengangguran 8,7% atau berapa ya? Iya. Aku lupa itu. Nah, maka ini menjadi PR. Ini kan momentum pilkada ya. Ini momentum pilkada. Jadi yang mau jadi bupati tahu persis lo ya penduduk Cilacap jumlah berapa, angka pengangguran berapa, kemiskinan ekstrim berapa. Tahu datanya ya. Tahu data, terus punya gagasannya apa menyelesaikan ini. Nggak usah, aku pernah jadi wakil bupati. Kemarin ada bupati yang 2 periode Pak Tato. Kelihatannya lama, nggak lama. Tapi bagaimana kita jadi apapun bermanfaat. Nah, ini pilkada momentum. Nah, kalau gaji standarisasinya, ya standarisasi kan pakai kajian sekarang. Karena kalau cerita cukup, itu kan relatif, cukup relatif. Tapi kalau saya tidak begitu tertarik standarisasi gaji, tapi lebih kepada ruang untuk mengaktifasi gagasan dan sebagainya. Iya. Jadi gini, bagaimana kita bangkitkan ekonomi? Kita kan punya misalkan ya, ini misalkan. Iya. Ada kabupaten kunci bersama. Ini kan ada 9 kalau nggak salah apa lebih sekarang perbatasan. Itu jadikan pangsa pasar. Perbatasan secara Iya, ada anggotanya Pangandaran, Ciamis, Banjarpatoman, Tasik,
Indramayu, Cirebon, Majalengka, Cilacap, Kuningan Tegal, enggak ya? Kuningan lah. Kuningan ya ada kan. Nah, jangan hanya, saya pernah nyampaikan orang kita pernah rapat di Kuningan ya. Iya. Jangan hanya kumpul membuat patung, membuat tulisan, kunci bersama buat apa itu? Ya enggak? Loh, maksudnya gimana? Sempat aku ditanya ya, itu keras banget. Loh, jadikan pangsa pasar kok. Buat outlet di tiap kabupaten dari 9 kunci bersama itu. Kadin kumpulin, UMKM kumpulin, biarkan bisnis is bisnis supaya mereka bertukar. Bisnis to bisnis ya. Iya, terus diantara kabupaten yang menggunakan APBD, bisa mereka Ciamis tidak ada ini apa pengrajin batik. Saat Pemkabnya membuat batik, coba beli di 9 kunci bersama. Nah, itu kan pangsa pasar itu. Nah, cuma bikin patung ya. Bukan hanya bikin patung tulisan ngapa udah gak zaman lah ya. Nah, buat kreativitas pemerintah memberikan ruang kerjasama, kemudian anak muda kita perankan. Ya kan? Jembatannya dengan modal yang ringan, tapi juga pangsa pasar yang kita buka, kemudian edukasi dorongan-dorongan supaya anak muda itu tidak takut di dalam mengambil langkah untuk melakukan masuk dalam dunia usaha. Sekecil apapun. Iya. Kadang baru jalan sedikit pengennya gede. Iya. Saya ya tadi, Taufik ya di organisasi sampai ngangkut pasir dilakoni lah. Kerja saya sampai jadi foreman. Di Jabat itu saja dari helper. 91 saya di Sorako penambangan nikel. Saya pernah di Jambi, pernah di Indramayu. Dari sisi kerja proyeknya karir, dari sisi usaha pernah jualan ikan lelang jam 12 malam di TPI jam 5, bukan di Pasar Patok Semarang. Iya. Di sana membutuhkan ikan tongkolnya BS. Selisihnya 1.500 dari sini dijual di sana. Jam 5 pagi tutup. Nah itu terlakukan semua. Tidak ujuk-ujuk Pak Taufik punya perusahaan bongkar muat tuh kan. Terus sudah duduk, kok saya sudah jauh ya. Sekali lagi, Tuhan. Bukan karena saya hebat, karena Tuhan yang di atas. Sudah yakini saja bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi dan urat leher. Apapun yang kita pikirkan tercatat. Apa yang kita citakan tercatat. Apapun keseriusan dari cita-cita dan pikiran juga akan dicatat. Satu lagi nih Pak. Baru tadi siang saya baca artikel di website DPRD bahwa Pak Taufik ini punya rekam jejak yang cukup panjang ya melalang buana selain dunia politik tadi. Pak Taufik itu satu-satunya DPR yang menyumbangkan gajinya untuk yayasan. Itu betul Pak. Itu ditulis soalnya ya, sorry. Gitu. Iya. Gimana itu? Website itu Pak. Mungkin bupati mungkin. Enggak, Pak Taufik Nurhidayat itu. Di websitenya siapa itu? Website DPRD. Nyumbang, sering nyumbang untuk yayasan, Mbak. Oh, gini. Ini kan menginspirasi nampaknya. Jadi gini, waktu saya jadi wakil bupati. Oh, di era jadi wakil bupati. Oh iya. Gajinya kita sumbangkan kepada Yayasan Yatim Piatu dan yang lainnya. Terus begitu ke sini, ya kita kalau saya lagi jalan kemana, insya Allah yang bisa saya bantu, saya bantu. Filosofinya kok Pak Ketua begitu? Iyalah, tadi kan saya ngomong sumur ya, enggak di sumur ya. Ini pernah buat sumur belum ya? Bayangin aja lah. Sumur, orang buat sumur kadang sampai 5 meter ada airnya, ada yang 10 meter ya. Itulah mulai lubang rezeki. Kira-kira membuat sumur begitu sudah sampai ke titik air, airnya kan keluar. Iya. Terus airnya jernih apa masih kotor? Kotor pertama. Kan terus kita ambilin, ya. Turas lah kalau di Jawa turas kita ambilin. Diambil terus jadi kering apa airnya tetap tambah? Tetap tambah. Jadi jernih apa jadi tambah kotor? Jernih, jadi jernih. Filosofinya rezeki yang kita dapat tidak selalu itu menjadikan kita itu tidak menyakiti orang lain, belum tentu. Pak Taufik jadi anggota DPRD, emang nggak ada orang yang sakit. Mungkin saingannya sakit, jadi ketua dewan sakit. Lagi di dapil neraka ya. Sakit itu anggap saja, analogkan saja bahwa itu jadi
ini apa, airnya tidak jernih sekali. Iya. Maka saat kita kuras kayak donor darah itu bersihkan lah ya. jadi bersih. Itu filosofi saya. Kalau mau kita jadikan filosofi, tapi berangkatnya nggak ada filosofi, nggak ada biar dianggap begini, intinya ingin-ingin saja. Mikirnya enteng-enteng saja lah, ada bantu nggak ada sudah lah. Iya menarik. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir mungkin Pak Taufik bisa kasih pesan buat saya sendiri atau buat tim Serawung Warga atau mungkin buat warga Cilacap khususnya, dan ini buat ini bagaimana sih pemuda-pemuda ini harus melangkah dalam apa namanya era yang serba cepat sekarang ini Pak, era yang teknologi dan serba cepat yang akhirnya kita belajar apapun sampai nggak bisa apapun Pak. Kan gitu kan, belajar banyak banget di TikTok dan sebagainya sampai nggak bisa apa-apa gitu. Bagaimana sih Pak harusnya di terakhir ini? Ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemuda di wilayah Kabupaten Cilacap ya, jangan pernah kita berpikir bahwa kita diberikan sesuatu itu adanya kekurangan di dalam diri kita. Oh enggak. Tapi kita tidak usah terlalu tinggi hati bahwa semua yang ada di diri kita juga kelebihan semua. Yang penting kita tahu dulu bahwa Tuhan memberikan kita pasti ada yang terbaik, ada yang spesial. Spesial tidak harus sama dengan yang lain. Apakah hari ini sudah tahu kita punya kelebihan di mana? Bisa sudah tahu, bisa sudah merasakan, bisa belum. Berjalanlah sesuai keinginan hati dalam menuju ke sebuah cita-cita. Kalau cita-cita ada, jalan on the track. Seriuslah. Jangan pernah kita berpikir tidak bisa, tapi jangan kita pernah juga sombong pasti bisa. Ya. Anak muda saya dulu, bandingkan sekarang, banyak hal yang bisa kita rasakan. Dulu ide saya, ide gagasan waktu muda banyak Pak. Begitu sudah berumur begini, sudah kurang. Jadi kita mendapatkan bonus demografi. Anak-anak muda ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk Cilacap. Maka jangan mengandalkan pemerintah, andalkan diri kita, bergantunglah pada Tuhan. Pasti bisa. Jangan pernah menghitung-hitung saat kita masih muda. Nanti Tuhan yang akan menghitung. Kemudian pemerintah berikan ruang pada anak muda. Ruang partisipasi di semuanya. Yang hari ini terlihat tidak baik, belum tentu itu juga akan berhasilnya tidak baik. Anak muda banyak kejutan. Maka jangan pernah takut dengan kejutan dan jangan pernah takut anak muda tidak membuat kejutan. Bung Karno luar biasa kayak apa di saat itu. Anak muda, Soekarni dan yang lainnya berani membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk satu kejutan yang hari ini kita rasakan menjadi 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan. Itu kejutan. Kejutan ya. Jadi anak muda hari itu mungkin dianggap ini ngapa? Nggak bagus. Tapi hari ini kita melihat luar biasa. Maka jangan pernah takut, yang dilakukan hari ini nanti sejarah akan mencatat. Generasi muda di dalam menjemput kemerdekaan itu sudah terbukti. Di dalam mempertahankan kemerdekaan sudah sangat terbukti. Di dalam mengisi kemerdekaan sudah sangat terbukti. Maka semuanya mari diri kita, anak-anak muda, buktikan bahwa kita bisa, bahwa Cilacap itu menjadi bercahaya karena pemudanya TOP Beget. Pemuda luar biasa, termasuk pilkada besok. Pilkada yang damai, dominasi cara berpikir anak muda. Kalau demo di DPRD bukan berarti itu jelek, ya. Jelek dan tidak ada yang tahu diri kita dengan Tuhan kita. Sekali lagi, anak muda kita jangan pernah takut untuk berlayar. Kalau ada badai di dalam pelayaran, badai pasti berlalu. Merdeka. Merdeka. Luar biasa ya warga-warga sekalian.
Itu tadi filosofi yang mendalam dari Pak Taufik Nur Hidayat, bagaimana perjalanan beliau meniti karir dalam bidang politik ya. Mungkin kedepannya kita akan juga mengupas tentang sisi-sisi lain dari Pak Taufik Nur Hidayat, mungkin nanti di aspek-aspek lain mungkin juga bisa. Untuk episode sekarang sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast Raung Warga berikutnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.